Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrisan dari kelas 3F. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Siapa sih Abu Bakar itu? Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang sangat setia. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah di Madinah pasca wafatnya manusia paling mulia di dunia Rasulullah. Dan yang menjadi golongan yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Abu Bakar juga menjadi mertua bagi Nabi karena Abu Bakar menikahkan Nabi dengan putrinya Aisyah. Tak banyak yang tahu bahwa nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Kuhafa Utsman bin Amir Al-Quraisy At-Taimi. Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar karena dia bersifat benar dan selalu berkata benar. Abu Bakar selalu membenarkan setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Salah satu yang fenomenal terkait pembenaran Abu Bakar dari Nabi adalah saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Abu Bakar yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu dan istilah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Siddiq. Kedekatan Rasulullah dan Abu Bakar terungkap pada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Rasulullah menjawab Aisyah. Lalu Amr bin As bertanya lagi, lalu siapa dari golongan laki-laki? Beliau menjawab ayahnya Aisyah dalam Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut, Abu Bakar Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah. Demi mengenal lebih dekat sosok bernama Abu Bakar, berikut rangkuman beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu percaya kepada Rasulullah. Peristiwa di luar nalar yang terjadi kepada Rasulullah dan dibenarkan Abu Bakar adalah perjalanan Isra Mi'raj. Ini adalah perjalanan yang sangat jauh namun terjadi hanya dalam satu malam. Peristiwa agung inilah yang kemudian menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya di masa itu. Bagi yang tak percaya kalau Nabi Muhammad benar-benar melakukan perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa hanya dalam waktu singkat. Berbeda dengan orang lain, Abu Bakar yang telah mengenal Rasulullah sejak remaja langsung mengimani kejadian Isra Mi'raj. Mendengar hal itu dari orang lain, Abu Bakar langsung menemui Rasulullah dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah menjelaskan dengan urut, Abu Bakar Siddiq berkata, "Engkau berkata benar, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Kisah Abu Bakar yang menemani Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah tentu sangat terkenal. Di dalam perjalanan hijrah tersebut ada kejadian yang menjadi bukti bahwa Abu Bakar Siddiq sangat mencintai Rasulullah sehingga berani menjaganya dengan sikap jiwa dan raga. Ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur demi menghindari kejaran pasukan musyrikin Quraisy, Abu Bakar segera menutupi lubang-lubang gua dengan kain supaya tidak keluar hewan yang membahayakan Rasul. Saat Rasul tertidur berbantalkan pangkuan Abu Bakar, seorang ular keluar dari lubang yang luput ditutupi dan menggigit kaki Abu Bakar yang sengaja menutupinya demi menghindarkan Nabi dari ular tersebut. Pengorbanan seperti ini tak mungkin muncul dari rasa cinta yang biasa saja. Abu Bakar Siddiq adalah orang paling banyak sumbangkan harta demi kepentingan Islam. Abu Bakar adalah orang yang mulia. Namun tak hanya mulia, Abu Bakar juga merupakan sosok pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Ketika Nabi Muhammad menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar Siddiq tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam, baik dengan cara menyumbang perbekalan perang maupun dengan cara membebaskan budak dengan tebusan yang mahal. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab.
Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang diangkat setelah Rasulullah SAW wafat. Meski sudah menjadi khalifah karena sifat jujurnya, Abu Bakar dan keluarganya hidup dengan sederhana. Beliau tak ingin memanfaatkan posisi sebagai khalifah demi menikmati berbagai fasilitas mewah. Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq berwasiat pada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki selai permadani yang usang, seekor unta dan seorang pelayan yang mengurusi rumah tangga. Abu Bakar ingin agar setelah wafat, semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tak ingin menghadap Allah SWT dengan harta umat walau sedikit. Teladan yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar inilah yang seharusnya menjadi dasar pemikiran para pemimpin negara di dunia. Terlebih lagi jika mayoritas penduduknya adalah Muslim. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang berkomitmen membangun nilai-nilai Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun 9 bulan 11 hari. Ketika beliau memimpin, berbagai masalah muncul seperti nabi palsu, orang-orang yang berzakat hingga murtadnya sebagian kaum muslimin. Meski diuji dengan banyaknya masalah, ditambah dengan sebenarnya waktu memerintah, Abu Bakar berhasil menyebarkan agama Islam dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat muslim pun mulai bangkit kembali. Semoga dengan mengetahui berbagai keutamaan Abu Bakar di atas bisa menginspirasi kita sebagai umat Islam bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Demikian kisah dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.